Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Dan hari ini mungkin untuk yang ini kita tidak teruskan. Kenapa? Karena sepertinya Nanda Fajar sudah bisa ya, atau sedikit paham tentang style CSS atau CSS ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah kita akan menggunakan framework, dan framework yang akan kita pakai itu adalah Bootstrap. Nah, yang akan kita pakai adalah ini ya. Kalau kita buka websitenya getbootstrap.com. Nah, Bootstrap ini apa? Dia sebenarnya adalah sebuah CSS ya. Dia adalah sebuah CSS. Nah, akan tetapi CSS-nya itu sudah dibuatkan sama developernya Bootstrap. Nah, beda dengan CSS kita sebelumnya. Nah, CSS kita sebelumnya itu kan kita sendiri yang buat. Nah, kita sendiri yang buat dan ini akan memakan waktu yang lama. Kenapa? Karena anggaplah kita mau membuat tombol, maka kita harus buat CSS-nya lagi, kita harus buat kelas dan kontennya apa saja. Nah, dengan menggunakan framework, maka pekerjaan kita akan sedikit terbantu. Dan di sini yang akan kita gunakan adalah Bootstrap. Nah, bagaimana cara menggunakan Bootstrap? Cara menggunakan Bootstrap itu cukup mudah. Kita akan pertama menggunakan secara online ya. Yang pertama, Nanda Fajar tinggal menambahkan link yang ini. Ya, dua link ini untuk CSS-nya dan ada untuk JavaScript-nya. Nah, kalau kita membuat file baru, itu sebenarnya default-nya seperti ini ya. Nah, atau kita langsung buat saja. Nah, misalnya ini saya tidak pakai lagi. Langsung saja saya buat new window. Ini saya tutup, don't save. Nah, selanjutnya saya akan buat folder baru. Misalnya saya buat di videos, atau misalnya saya buat di D. Nah, misalnya saya buat di video, saya buat folder baru. Nama foldernya adalah Bootstrap. Oke, Bootstrap ini saya akan alihkan, atau misalnya ini ya, lebih mudah kita beri nama belajar Bootstrap. Nah, belajar Bootstrap ini saya drag drop ke Visual Studio Code kita, dan selanjutnya saya akan langsung ngoding ya. Nah, di sini saya buat file baru, langsung saja kita beri nama index.html. Nah, index.html ini kalau sebelumnya itu kita menggunakan tanda seru terus titik. Nah, ini saya save ya. Misalnya di sini saya tulis, saya masukkan tag H1 misalnya, tag H1. Saya tulis selamat datang. Misalnya saya save, terus kita lihat previewnya, show preview, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah belum ada CSS-nya ya. Nah, kita bisa lihat di head itu cuma ada 3 dan tidak ada JavaScript-nya. Nah, kalau kita menggunakan Bootstrap, maka akan ada tambahan link untuk CSS-nya yang diambil secara online. Nah, filenya itu adalah bootstrap.min.css, dan untuk JavaScript-nya bootstrap bundle min.js JavaScript. Nah, ini kita akan pakai untuk yang online-nya. Nah, ini saya copy. Setelah itu ini saya hapus. Nah, kita bisa lihat fontnya ya. Sebelum kita hapus, ini fontnya dia kurang lebih Times New Roman. Nah, kalau kita pakai template dari Bootstrap, maka hasilnya menjadi berbeda. Nah, fontnya bisa dilihat dia langsung berubah. Nah, ketika dia berubah, berarti ini menandakan Bootstrap-nya sudah bekerja. Nah, sekarang kita atur lagi. Nah, sekarang apa yang akan kita bahas? Nah, kalau yang sebelumnya yang kita buat itu ada navbar dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita menggunakan Bootstrap itu tidak mesti kita buat ulang. Kenapa? Karena sudah disiapkan template-nya oleh Bootstrap. Contoh ya. Nah, sekarang kita ke dokumentasi.
misalnya kita scroll ke bawah, kita cari di komponen. Nah, di sini ada banyak komponen ya. Ada accordion, ada alert, terus ada button, ada card dan seterusnya. Ini nanti kita akan pakai. Nah, di sini kita akan mulai dari navbar dulu. Nah, navbar kalau kita scroll di bawah, kita scroll terus, nah, akan ada contoh-contoh navbarnya. Dan kode-kodenya itu sudah disiapkan. Nah, ini ada kelas ya. Nah, ini kita tidak pernah buat kelas ini, akan tetapi kelas ini sudah dibuatkan oleh Bootstrap dan hasilnya adalah navbar yang seperti ini. Nah, kalau saya akan cari navbar yang sederhana saja dulu agar kita lebih mudah untuk memahami. Misal saya ambil ini ya, saya ambil navbar yang seperti ini, saya tinggal copy. Nah, setelah itu saya akan simpan dia di sini, di dalam body ya. Ingat, kita simpan dia di dalam body, di atasnya JavaScript. Nah, ini H1 saya hapus. Nah, ini saya enter dulu. Jadi ingat, kode atau komponen dari Bootstrap itu kita simpan di dalam body, di atasnya JavaScript. Ini saya enter satu kali, terus kita paste. Oke, jangan lupa saya tekan Ctrl Alternatif Shift F untuk merapikan kodenya. Nah, sekarang kita bisa lihat. Oke, ini saya perkecil dulu supaya kelihatan. Nah, kita bisa lihat ternyata di Bootstrap itu dia tampilannya juga sudah mobile. Maksudnya mobile apa? Mobile friendly. Nah, ketika dia tampilan desktop, layarnya penuh, maka semua fiturnya muncul seperti ini ya. Semua tag listnya itu muncul atau komponen-komponen ini muncul, akan tetapi ketika dia layarnya sempit, maka yang tadi disembunyikan. Kenapa? Karena coba bayangkan kalau teksnya berdempetan di sini, nantinya akan kesulitan. Nah, teks itu akan disembunyikan di sini. Nah, ini dia home, feature, pricing, disable, dan seterusnya. Ini bisa disembunyikan lagi dengan mengklik toggle buttonnya. Oke, nah sekarang home fitur pricing ini didapat dari mana? Kalau kita lihat, nah dia sebenarnya didapatkan dari sini. Nah, ini kita bisa ganti. Nah, misalnya yang disable ini saya hapus deh. Kenapa saya hapus? Karena dia tidak bisa digunakan. Karena ada kelas disable. Ini apa? Nanti kita jelaskan. Nah, misal home ini, misalnya ya, atau saya mulai dari navbar. Navbar berarti yang ini ya. Misalnya saya ganti menjadi Fajar. Oke, muncul ya. Nah, setelah itu home ini saya ganti menjadi beranda. Kita lihat ini berubah. Feature misalnya saya ganti menjadi profil. Terus pricing misalnya saya ubah menjadi hubungi saya atau hubungi kami ya. Saya save, kita lihat perubahannya. Nah, ini dia berubah. Jadi sangat gampang ya untuk membuat sebuah navbar dengan menggunakan framework Bootstrap. Nah, sekarang sepertinya navbar seperti ini jarang kita temui. Biasanya navbar itu judulnya berada di sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi untuk tombol-tombol ini, link ini itu biasanya terpisah. Nah, bagaimana kalau kita membuat dia terpisah? Nah, gampang ya. Ini beranda profil hubungi kami, itu kita akan simpan dia di sebelah kanan. Nah, caranya sangat mudah. Itu di UL ini saya akan tambahkan kelas dari Bootstrap yang namanya MS Auto atau Margin Start Auto. Fungsinya apa? Agar tombol ini dia berada di sebelah kanan. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini setidaknya lebih rapi lah. Seperti itu. Nah, sekarang satu lagi ya. Kalau yang ini dirasa terlalu mepet, nah kita bisa menggunakan kelas container. Nah, jadi kelas container itu kita bisa tambahkan di sini. Nah, ini fungsinya apa? Agar fitur atau komponen navbarnya tidak rapat di sisi kiri dan kanan, atau ada padding atau margin ya di sebelah kiri dan kanan, sehingga membuat website kita lebih rapi seperti itu. Nah, silakan dipraktekkan dulu cara membuat
navbar atau memasukkan navbar dengan menggunakan file bootstrap kita. Nah, jadi kalau kita lipat, nah, navbar ini dia ya, navbarnya. Nah, itu kita tinggal copy paste dan memahami atau mengganti yang perlu diganti. Terima kasih banyak, anak-anak Fajar. Silahkan dipraktekkan. Setelah itu kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.